Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan mencoba menggali informasi dan pengetahuan mengenai etika atau adab terhadap Al-Quran. Nah, karena kita sering membaca Al-Quran, kita harus tahu bagaimana adab kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Nah, sesuai dalilnya surah An-Nahl ayat 98 yang artinya, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, di sini kita disarankan dan disuruh sebelum membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi hendaklah kita membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran ya teman-teman. Kemudian adab atau etika yang kedua, dianjurkan dalam keadaan suci, baik dalam memegang maupun membaca Al-Quran. Sesuai hadisnya, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 1869 dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau melarang seseorang yang sedang bepergian ke negeri musuh sambil membawa Al-Quran, karena dikhawatirkan Al-Quran tersebut dirampas musuh. Nah, di sini kita hendaknya bersuci sebelum memegang dan membaca Al-Quran, ya. Jadi sebelum memegang atau membaca Al-Quran, kita dianjurkan harus bersuci terlebih dahulu ya, dengan cara berwudu. Kemudian adab yang ketiga, yaitu khusyuk saat mendengar dan membaca Al-Quran. Sesuai dalilnya surah Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Nah, di sini kita disarankan untuk khusyuk dalam mendengar Al-Quran, agar Allah memberikan rahmat kepada kita, seperti itu. Kemudian adab yang keempat, yaitu menghayati bacaan Al-Quran yang kita baca. Sesuai dalilnya pada surah An-Nisa ayat 82, yang artinya, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukanlah dari Allah. Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, kalau diulangi, maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah. Pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, jadi teman-teman harus menghayati bacaan Al-Quran ya. Menghayati bacaan Quran. Yang kelima yaitu sujud tilawah saat membaca ayat sajadah. Nah, di sini ada hadisnya, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 81 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang membaca ayat sajadah lalu dia sujud, maka setan menyingkir sambil menangis, dan setan tersebut berkata, aduh celaka, manusia diperintahkan sujud lalu dia bersujud, maka dia mendapat surga, sedangkan aku diperintahkan sujud lalu aku membangkang, maka aku mendapat neraka. Nah, di sini kita disuruh untuk sujud tilawah saat membaca ayat sajadah ya. Kemudian adab yang keenam, menangis saat membaca dan mendengar Al-Quran. Nah, ini sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 83, Kak Uci bacakan artinya. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah atau Muhammad, kami lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad SAW. Nah, di sini kalau bisa kita menangis
dalam membaca Al-Quran dan juga mendengarkan Al-Quran. Nah, di samping itu kita juga akan terasa iman kita meningkat ya. Yang ketujuh yaitu membaca Al-Quran secara perlahan dan sesuai kaidah tajwidnya. Nah, di sini pada surah Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, jadi teman-teman dapat membaca Al-Quran dengan perlahan dan juga dapat menghayati arti atau maknanya. Dan yang penting teman-teman harus membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwidnya ya. Karena kalau tidak sesuai kaidah tajwidnya atau tajwidnya ya, maka artinya bisa berubah gitu. Misalnya wa kita baca wu atau wi, maka artinya beda ya. Jadi teman-teman harus mempelajari tajwid dalam membaca Al-Quran dan hati-hati jangan sampai kita salah membaca. Dan teman-teman bisa ya mempelajari tajwid. Banyak sekali ya konten-konten yang menyediakan belajar tajwid. Silakan nanti teman-teman pelajari tajwid dan terapkan dalam bacaan kita gitu. Nah, inilah 7 adab atau etika terhadap Al-Quran. Semoga dengan adanya informasi seperti ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua dan mengingatkan kita kembali akan adab dan etika dalam membaca Al-Quran dan juga mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Teman-teman jangan lupa tetap semangat, istiqomah dalam membaca Al-Quran. Dan jangan lupa dengan adab dan etika terhadap membaca Al-Quran. Coach doakan semoga teman-teman sehat selalu dan terus tersenyum. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.